Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang seperti apa kesabaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam masalah kesabaran. Dalam menjalankan dakwah, menyebarkan ajaran Islam, beliau menghadapi banyak kendala, tantangan, hinaan, dan siksaan dari kaum kafir. Namun, tugas mulia ini tetap beliau jalankan dengan gigih dan penuh kesabaran. Banyak kisah kesabaran beliau yang dicatat dalam buku-buku As-Sirah An-Nabawiyah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kesabaran beliau menghadapi permusuhan Abu Jahal. Kesabaran beliau menghadapi permusuhan Abu Jahal. Pada suatu hari, Abu Jahal berpidato di hadapan kaum kafir Quraisy. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad hadir di hadapan kalian dengan membawa ajaran-ajaran yang kalian lihat bersama. Dia mencela Tuhan-Tuhan kita, menganggap bodoh cita-cita kalian, dan menghina nenek moyang kalian. Sungguh saya bersumpah demi Tuhan, besok saya akan duduk menunggu dia sambil membawa batu. Bila dia sedang sujud, saya akan hantam kepalanya dengan batu itu. Saya ingin tahu apakah orang-orang akan membiarkanku melakukan itu atau mencegahku. Keesokan paginya, Abu Jahal membawa batu yang besar dan duduk menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Sedangkan kaum Quraisy duduk di kedai mereka sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang dan melaksanakan sholat. Ketika beliau sedang sujud, Abu Jahal mendekatinya dengan membawa sebuah batu. Namun, di saat Abu Jahal sudah dekat dengan beliau, badannya tergetar dan mukanya pucat. Kemudian dia melepaskan batu yang ada di tangannya. Melihat kejadian ini, orang-orang Quraisy yang duduk di kedai terheran-heran. Salah seorang dari mereka menghampiri Abu Jahal dan bertanya, "Ada apa dengan kamu, wahai Abu Jahal?" Abu Jahal pun menjawab, "Saya mendekatinya dengan maksud akan memukul kepalanya dengan batu. Namun tampak olehku seekor unta besar yang belum pernah aku melihatnya dan hendak menerkamku." Kesabaran beliau menghadapi Uqbah bin Abi Mut'ih Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari kami bersama-sama Rasul berada di dalam masjid dan beliau sedang melaksanakan sholat. Terdengar suara Abu Jahal yang berkata, 'Hendaknya ada seorang yang mengambil kotoran hewan-hewan sembelihan Bani Fulan, kemudian melemparkannya ke Muhammad ketika dia sedang sujud.' Uqbah bin Abi Mut'ih menyanggupi permintaan Abu Jahal tersebut. Tidak lama kemudian, dia datang membawa kotoran yang dimaksud dan melemparkannya ke tubuh Nabi yang mulia di saat beliau sedang sujud. Tidak ada seorang pun dari kami waktu itu yang bisa melindungi Rasul atau membuang kotoran itu dari masjid. Karena posisi kami waktu itu sangat lemah, namun Rasul tetap khusyuk dalam sujudnya. Hingga akhirnya Fatimah datang dan membuang kotoran itu dari masjid." Uqbah bin Abi Mut'ih adalah salah seorang tetangga Rasul SAW. Dia dan juga Abu Lahab serta istrinya Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah yang juga termasuk tetangga Rasul suka mengganggu dan mencela Rasul. Suatu hari Uqbah mengadakan acara pesta besar dan mengundang pemuka-pemuka kaum Quraisy termasuk Rasul SAW. Pada acara tersebut Rasul berkata, "Demi Allah, saya tidak akan makan hidanganmu hingga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar permintaan Rasul ini, Uqbah terpaksa membaca syahadat. Namun berita ini menyebar kemana-mana dan juga didengar oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi, salah seorang kawan dekat Uqbah. Ubay bertanya kepada Uqbah, "Ada apa dengan kamu, wahai Uqbah?" Uqbah pun menjawab, "Tidak ada apa-apa. Ada seorang mulia datang ke rumahku dan dia menolak untuk memakan
hidanganku kecuali jika aku mengucapkan syahadat. Adalah suatu aib bagiku bila ada seorang tamu datang ke rumahku dan dia tidak mau memakan hidanganku. Karenanya saya terpaksa membaca syahadat. Ubay pun berkata, "Jangan harap aku sudi bertemu denganmu lagi, hingga kamu menginjak leher Muhammad, meludahi mukanya dan memukul matanya." Beberapa hari kemudian, Uqbah bertemu Rasul SAW dan melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya itu. Ketika Rasulullah SAW bersujud di hadapan Ka'bah, Uqbah menginjakkan kakinya dengan sekuat tenaga di atas leher mulia beliau, hingga kedua mata beliau hampir saja keluar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zolim menggigit dua jarinya atau menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Dalam kitab Sirah Ibnu Isyam banyak disebutkan kisah-kisah kesabaran Rasulullah dalam melakukan dakwah. Di antaranya adalah kisah kesabaran beliau atas perlakuan tetangga-tetangganya yang amoral. Diceritakan bahwa di antara tetangga Rasulullah SAW ada yang suka mengganggu dan selalu berusaha mencelakakan beliau. Suatu ketika ada di antara mereka yang melemparkan tempat peranakan atau rahim domba ke tubuh Rasul di saat beliau sedang bersujud. Ada juga yang melempar rahim itu ke periuk air Nabi yang digunakan untuk berwudu, hingga akhirnya Rasul harus membuat pagar untuk melindungi tempat sholatnya. Namun tetangga-tetangga beliau tetap terus melakukan itu. Bahkan suatu waktu pernah ada seorang yang berdiri di pintu rumah Rasul dan berkata, "Wahai keturunan Abdul Manaf, model tetangga seperti apa kamu ini?" Kemudian dia melempari Rasul SAW. Sepeninggal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, kaum Quraisy mengira bahwa semangat dakwah Nabi Muhammad SAW mengendur. Sebagaimana diketahui, Khadijah adalah orang yang total dalam membantu Rasulullah SAW meskipun dalam kondisi-kondisi yang sulit. Pada tahun yang sama, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Dia adalah orang yang selalu melindungi dan membela perjuangan Nabi di Mekah. Kondisi ini terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kondisi ini membuat kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengganggu, menghalangi dan menyakiti Rasulullah SAW. Suatu hari ada seorang Quraisy menghadang Rasul di tengah jalan dan menaburkan debu di atas kepala beliau. Rasulullah sabar menghadapi perlakuan orang yang tersebut. Beliau kemudian pulang ke rumah dengan kepala penuh dengan debu. Sesampainya di rumah, salah seorang putri beliau terharu melihat kondisi ayahnya itu. Sambil menangis, dia bersihkan debu yang menempel di kepala ayahnya itu. Namun Rasulullah SAW berkata, "Janganlah engkau menangis wahai putriku. Sesungguhnya Allah lah yang melindungi ayahmu ini." Perlakuan kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi semakin menjadi-jadi. Pada bulan Syawal, tahun ke-10 dari kenabian, Nabi memutuskan untuk pergi ke kota Taif yang jaraknya sekitar 60 mil dari Mekah. Beliau bersama dengan hamba sahayanya Zaid bin Harithah menuju ke Taif dengan berjalan kaki. Setiap kali melewati suatu kaum
Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam, namun tidak ada seorang pun menerima ajakan Rasul tersebut. Sesampainya di Taif, beliau menemui 3 pimpinan kaum Sakif bersaudara, yaitu putra-putra Amir bin Umair As-Saqafi, Abdul Yalil, Mas'ud, dan Habib. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam dan berjuang membantu dakwah Islam. Namun mereka menolak. Salah seorang dari mereka berkata, "Kiswah Ka'bah akan rusak bila Allah mengutusmu." Yang lainnya berkata, "Memangnya Allah tidak bisa mengangkat orang selain kamu." Dan yang satunya lagi berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara lagi dengan kamu. Bila kamu benar-benar Rasul, maka kamu adalah orang yang paling berbahaya untuk diajak bicara. Dan bila kamu ingin pembohong, maka saya tidak pantas berbicara denganmu." Mendengar jawaban mereka ini, Rasulullah SAW undur diri dan berkata, "Hendaknya kamu melakukan atau mengatakan itu semua semua tidak di hadapanku." Dalam waktu 10 hari Rasulullah SAW berada di Taif, menemui semua pemimpin kaum dan mengajak mereka masuk Islam. Namun mereka menolak dan mengusir beliau, bahkan memprovokasi kaumnya untuk menghardik dan menyakiti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berjalan pulang menuju ke Mekah, penduduk Taif mengikuti beliau sambil mencemooh, mengumpat, dan menghardik. Bahkan ada sekelompok orang yang berdiri berjajar di pinggir jalan dan melempari Rasulullah SAW dengan batu dan mengatakan ungkapan-ungkapan yang keji. Mereka melempari tumit Rasulullah SAW dengan batu hingga berdarah, dan darahnya pun mengalir ke kedua sandal yang beliau pakai. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu yang berusaha melindungi Rasul dari perlakuan penduduk Taif ini, kepalanya terluka dan berdarah. Mereka terus melakukan ini hingga Rasulullah SAW berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah putra Ibnu Rabi'ah yang jaraknya 3 mil dari kota Taif. Kemudian beliau duduk di bawah pohon anggur dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan semua kesedihan yang tersimpan di dalam dada, terutama kesedihan di atas tidak adanya seorang pun penduduk Taif yang masuk Islam. "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu akan lemahnya kekuatanku, minimnya dayaku, dan remehnya aku di mata orang lain. Wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang, Tuhan orang-orang tertindas, Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau akan menyerahkan diriku? Apakah kepada kerabat yang memusuhiku atau kepada musuh Engkau? Kuasakan kepada urusanku. Akan tetapi aku tidak peduli dengan semuanya selama Engkau tidak murka terhadapku. Sedang pemaafanmu kepadaku lebih luas daripada murkamu. Aku berlindung kepada cahaya Zatmu yang menerangi kegelapan, dan urusan dunia dan akhiratku menjadi baik karenanya, agar jangan Engkau turunkan murkamu kepadaku atau Engkau timpakan kemarahanmu kepadaku. Hanya kepada Engkaulah aku memohon belas kasihan hingga Engkau ridho. Tiada daya untuk menghindari dari kemaksiatan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolonganmu."